sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, Sikap sikap doa doa. yang baik. Tangan di depan dada, mata dipejamkan, sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk penyertaan-Mu penyertaan hari ini. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Dalam belajar sepanjang hari ini. ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau belajar tematik lagi. Ya, hari ini kita belajarnya banyak ya. Wah. Yang pertama kita akan belajar membuat kalimat. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang kebiasaan baik saat orang tua pulang kerja. Dan yang ketiga kita mengulangi pelajaran kemarin, yaitu membandingkan bilangan. Nah, nanti ada tandanya juga. Iya, yang ada. lebih dari itu tandanya kemana, Yang lalu kurang dari itu kemana. Itu nanti kalian Diperhatikan ya anak-anak ya. Nah, nanti juga mau belajar PKT. PKT. Nanti diperhatikan juga tugasnya. Semangat ya anak-anak. Semangat. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita mulai belajarnya. Dibuka buku kegiatanku. Dibuka halaman 91. Nah, yuk anak-anak dibuka halaman 91. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Siti mengajak teman-teman bermain tangkap bola. Dalam permainan ada aturan bagi penangkap bola. Ia harus membuat kalimat sebelum melempar bola ke teman lain. Mereka membentuk dua barisan yang saling berhadapan. Mereka melempar bola kepada teman di barisan depannya. Anak yang dapat menangkap bola dengan baik akan mendapat nilai 1. Kalau dia bisa membuat kalimat, mendapat nilai tambahan 1 lagi. Yang paling banyak mendapat nilai itulah pemenangnya. Mereka bermain dengan gembira. Nah, anak-anak, ini berbicara nih. Aku selalu bangun pagi. Nah, dia membuat kalimat. Nanti bolanya dilempar ke Siti. Siti membuat kalimat lagi. Nanti yang sudah membuat kalimat kembali ke belakang. Nah, itu adalah permainan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Besok kalau kalian sudah masuk, kita akan bermain seperti ini. Lempar tangkap bola dengan membuat kalimat. Nah, anak-anak, sekarang diperhatikan dulu ya halaman 92. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian hari ini. Tugasnya hanya satu ini loh, tapi harus kalian kerjakan dengan teliti, dengan dengan sebaik-baiknya membuat kalimatnya. Ada di halaman 92. Ini ditulis di buku tulis tematik 1 sampai 8. Ini dikerjakan. Misalnya nomor 1 ada kata sore. Kalian membuat kalimat. Aku menyiram tanaman di sore hari. Jadi harus lengkap. Misalnya depannya tidak harus dengan aku. Misalnya ibu menyiram tanaman di sore hari. Misalnya atau adikku bermain bola di sore hari. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalian tidak harus aku, tetapi kalian boleh membuat kalimat dengan kreatif kalian sendiri-sendiri. Dikerjakan yang baik ya yang ini ya. 1 sampai 8 ditulis di buku tulis tematik. Nah, sebelum mengerjakan kita lanjutkan dulu melihat di buku paket tematik ini. Kita perhatikan ya pelajaran yang lainnya ya. Nah, anak-anak di halaman 93.
Di sampingnya ada apa ya ini? Kita baca dulu yuk. Usai bermain, teman-teman Siti pulang ke rumah. Siti juga masuk ke rumahnya. Siti beristirahat sambil asyik mengerjakan karya kolase. Siti membuat kolase dari sobekan kertas origami. Kolase yang dibuat Siti tentang kegiatan di sore hari. Nah, anak-anak, ini adalah gambar Siti sedang menyiram tanaman bunga di sore hari. Dia membuat kolase dari gambar ini. Nah, kemarin kalian sudah membuat kolase dari gambar apel, dari sobekan-sobekan kertas origami juga. Nah, ini kita lewati. Besok kalau misalnya masuk kita akan membuat lagi ya. Tapi untuk sekarang kita lewati dulu, kita lanjutkan belajarnya. Nah, ini ada apa ya ini ya? Di halaman 94. Di halaman 94. Di halaman 94 kita baca yuk, kita mau berlatih apa ini? Yuk. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Nah, ini ada mangkuk yang bergambar ayam ini. Ini di sini ada angka 14. Betul tidak ya? 14 jumlahnya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, betul ya. Jadi mangkoknya ada 14. Nah, sekarang piringnya. Wah, piringnya berwarna pink ini. Di sini ada angka 16. Benar tidak ya 16? Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, betul ya. Piringnya berjumlah 16. Yuk, sekarang kita lihat selanjutnya. Wah, ada garpu. Garpunya di sini ada angka 16. Betul tidak ya? Jumlahnya 16. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pintar, ini ada jumlahnya garpu ini ada 16. Lalu gelas. Gelas ada 19 di sini. Betul tidak ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wah, betul, gelasnya berjumlah 19. Lalu terakhir ini ada sendok ini. Nah, di sini ada jumlah 20. Betul tidak ya jumlahnya 20? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Betul ya, ini sendoknya jumlahnya ada 20. Sambil memasak, ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti. Ayo bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya. Wah, pertanyaannya ada di baliknya, halaman 96. Kita mau menjawab, kita membantu Siti ya menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Berdasarkan jumlah yang tadi sudah Siti hitung. Peralatan-peralatan dapur yang ibu punya. Nomor 1.
Mana yang lebih banyak? Sendok atau piring? Sendoknya tadi jumlahnya berapa? 20. Piringnya ada berapa piringnya? Piringnya jumlahnya ada 16. Nah, kalau sendoknya 20, piringnya 16, mana yang lebih banyak? Sendok atau piring? Sendok. Sendok yang lebih banyak. Sendok 20, piring 16. Jadi lebih banyak yang 20. Nomor 2. Kita jawab yuk. Mana yang lebih sedikit? Mangkuk atau gelas? Mangkuknya tadi jumlahnya berapa mangkuknya? Mangkuknya 14. Lalu gelasnya ada berapa? Gelasnya ada 19. 14 dengan 19. Yang sedikit yang mana? Yang 14. Berarti yang apa? Mangkuk atau gelas? Mangkuk. Pinter. Sekarang nomor 3. Peralatan apa saja yang sama banyaknya? Yang sama banyaknya yang mana ya? Kita lihat yuk, yang sama banyak, yang jumlahnya sama. Nih ada 16, ini juga ada 16. Berarti apa? Piring dengan garpu. Itu yang sama banyaknya, piring dan garpu. Nomor 4. Peralatan apa yang lebih banyak dari gelas? Gelas tadi ada 19. Peralatan apa yang lebih dari 19? Yang 20 berarti. Ini apa ini namanya? Sendok ya. Dan ini jawabannya, peralatan yang lebih banyak dari gelas adalah sendok. Nomor 5. Peralatan apa yang lebih sedikit dari piring? Piring tadi jumlahnya berapa? Piring tadi jumlahnya 16. Yang lebih sedikit berarti apa? Mangkuk. Nah, jumlahnya ada 14, ini hanya 14. Berarti yang lebih sedikit daripada piring adalah peralatan mangkuk. Nah, nomor 5 ini jawabannya mangkuk. Nomor 6. Tuliskan satu bilangan yang lebih dari 13. Nah, lebih dari 13 itu yang setelahnya 13. Yang lebih banyak daripada 13 hanya satu bilangan. Kalian boleh menuliskan 14, 15, 16. Yang lebih dari 13. Satu bilangan saja. Tuliskan satu bilangan yang kurang dari 19. Kalau kurang dari 19 itu angka yang sebelum 19. 18, 17, 16. Nah, dan seterusnya. Kalian bisa melihat sendiri dan hanya menuliskan satu bilangan saja. Tuliskan satu bilangan yang lebih dari 15 tapi kurang dari 18. Lebih daripada 15 itu ada 16 ya. Maaf. Lebih dari 15 itu 16, 17, tapi kurang dari 18 berarti hanya 16 dan 17. Di antaranya 15 dan 18 itu ada 16 dan 17. Ini kalian mengerti saja. Tidak usah ditulis di buku tulis tematik. Ini tadi sudah dijawab kita bersama-sama ya. Sudah dijawab bersama-sama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Halaman 97. Wah, ini ada gambar ini. Urutkan gambar di bawah ini. Lalu susunlah cerita berdasarkan gambar yang kamu susun. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ini. Mereka sedang bermain bola. Udin, Edo, dan Benny sedang bermain bola. Nah, kalian boleh membuat cerita seperti itu. Nah, ini adalah gambar yang nomor 1. Lalu setelah main bola mereka jadi kotor. Jadi kotor. Ini mereka
seragamnya jadi ada kotoran-kotorannya. Nah, mereka setelah bermain, setelah kotor-kotoran mereka pulang. Lalu mandi, mereka langsung mandi. Ini Udin langsung mandi. Nah, lalu setelah mandi mereka pakai baju dan merapikan bajunya. Mereka melihat di cermin, melihat di kaca. Sudah rapikah aku? Sudah gantengkah aku? Nah, itu adalah yang dilakukan Udin. Nah, kalian bisa bercerita ya, kalian kegiatannya seperti Udin atau tidak. Nanti diceritakan. Nah, ini dimengerti saja. Lalu kita lanjutkan di halaman 98. Kamu pasti punya kebiasaan pada sore hari. Pasti kalian punya. Sore hari itu kalian ngapain? Pasti ada kegiatannya. Tuliskan kebiasaan di sore hari pada lembar berikut ini. Nah, ini adalah cerita. Nanti kalian boleh bercerita, tapi tidak usah ditulis. Berceritalah kepada ibu kalian, boleh kepada orang tua kalian, kepada saudara kalian, boleh. Berceritalah kegiatan kalian. Diingat-ingat kegiatan kalian di sore hari itu apa saja. Nah, kalian bercerita saja secara lisan, tidak usah ditulis ya. Lalu nih, ini harus diingat ya anak-anak. Nah, halaman 99 ini harus dibaca bersama-sama dan kalian ingat. Yuk. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Ingat, kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Nah, anak-anak, ini bacaan ini harus diingat ya. Orang tua itu sudah lelah bekerja, kalian harus menyambut ketika mereka pulang kerja capek. Nah, kalian menyambut dengan baik. Kalian juga harus bersikap baik di rumah, menghormati orang tua. Nah, mengikuti aturan yang ada di rumah, mendengarkan nasihat orang tua, itu adalah yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang ini ada gambar ketika menyambut orang tua. Mana kebiasaan yang baik ya? Yuk dilihat gambar yang pertama. Kalian nanti menjawab ya, itu adalah perbuatan baik atau tidak. Yang pertama, bertengkar dengan adik. Kebiasaan baik atau bukan ini? Tidak baik, ini adalah kurang baik. Tidak boleh dilakukan ya. Berebut mainan dengan adik ya. Berebut boneka ini, Lani sama adiknya berebut ini. Tidak boleh, tidak boleh dilakukan. Ini diberi tanda silang. Peng, tidak boleh. Lalu yang ini, membawakan tas kerja ibu. Boleh tidak ini? Boleh, ini adalah aturan yang boleh kalian lakukan. Ini dicontoh ya, kalau ibu sedang pulang kerja dibawakan tasnya, atau ayah sedang pulang kerja dibawakan tasnya. Nah, ini menyambut ayah dengan riang. Nah, ketika ayah pulang kerja disambut dengan riang, tidak malah cemberut, malah marah-marah. Nah, itu tidak baik. Ini yang ditiru dengan riang, menyambutnya dengan riang, gembira. Nanti juga ayah pasti akan senang. Ditiru ya ini ya. Lalu ini marah-marah karena ayah telat nih. Lani marah ini, ayahnya telat pulang. Tidak boleh ini ya. Ini tidak boleh kalau misalnya ayah itu pulang kerja. Mungkin ayah mempunyai pekerjaan yang banyak di kantor. Jadi ayah
pulangnya terlambat. Terus tidak boleh dimarah-marahi, tapi tetap disambut dengan riang. Ini tidak boleh ya, marah-marah seperti ini ya. Nah, anak-anak, ini ada kebiasaan yang bisa dicontoh, ada yang tidak boleh dicontoh. Kalian perhatikan gambarnya dan kalian contoh yang baik saja, yang tidak baik jangan ya. Yuk, sekarang ini diperhatikan. Halaman 101. Nah, ini adalah tentang perbandingan, membandingkan bilangan seperti yang kemarin Bu Pur sudah jelaskan itu ya. Nih, di sini ada angka 15. Di sini ada angka 12. 15 itu lebih dari 12. Nah, ini diisi apa kok kosong ini? Ini diisi angka 15. Ini belum diisi ini. Ini harusnya sudah diisi 15. Ini angka 15. Nah, kalau lebih dari itu lambangnya seperti ini. Cucuknya ke sana. Nah, ini angka 12. Jadi 15 lebih dari 12. Di sini juga 15. Ini tandanya, ini tanda lebih dari, ini membacanya lebih dari ya. Lebih dari 12. Lebih itu ke kanan. Cocoknya ke kanan, lebih ke kanan. Kalau lebih dari itu cocoknya ke kanan. Lalu bawahnya, ini angka 12. Di sini angka 15. 12 kurang dari 15. Nah, di sini juga ada angka 12. Tanda kurang dari itu cucuknya ke kiri. Nah, seperti ini. Ini bacanya kurang dari 15. 12 kurang dari 15. Diingat-ingat ya, kalau lebih itu cucuknya ke kanan, kalau kurang itu cucuknya ke kiri, ya. Kurang ke kiri, K, sama-sama K, ya. Lebih dari itu ke kanan. Jelas ya anak-anak ya. Yuk sekarang kita lihat yuk. Halaman 101 yang bawah ini ada soal 1 sampai 8. Nah, kita akan mencoba untuk memberi tanda lebih dari atau kurang dari. Nomor 1, 14, di sini 16. Ini 14 titik-titik dari 16 berapa? Apa ini? Lebih atau kurang? Kurang. Kalau kurang berarti ke kiri. Nah, kurang. Ini tandanya seperti ini. Cucuknya ke kiri. Nomor 2, 19 dengan 15. 19 itu lebih dari 15. Kalau lebih berarti kemana arahnya? Ke kanan. Nah, lebih dari itu ke kanan. 17 dengan 13. 17 lebih dari 13. Kalau lebih dari berarti ke kanan juga. Nomor 4, 12 sama 11. 12 lebih dari 11. Kalau lebih dari ke kanan ya. Sekarang nomor 5. Ini titik-titik 13. Kalian itu menulis angkanya. Ini sudah ada tandanya. Ini tanda apa? Lebih dari. Nah, kita tulis angka di sini yang lebih dari 13. Berapa? Boleh 14, boleh 15, 16. Nah, bebas tapi hanya satu angka. Lalu nomor 16. Di sini 15, tetapi ini ada tanda kurang dari. Berarti di sini yang lebih besar daripada 15. Kan 15 kurang dari titik-titik. Nah, 15 kurang dari berapa? Misalnya 16, 17, 18 lebih besar daripada 15. Lalu nomor 7 ini juga ada titik-titiknya. Tapi ini tanda kurang dari. Berarti ini ada angka 14. Berarti kita cari angka yang kurang dari 14. Berapa? Misalnya 13, 12, 11, 2. Nah, ini nomor 8. Ini angkanya itu belum ada, tapi tandanya sudah ada. Ini tanda apa? Tanda lebih dari. Nah, ini
angka ini berarti lebih besar, angka yang di sini lebih kecil. Misalnya ini 15 dan 12. Bisa. Begitu ya anak-anak ya. Sudah tahu ya perbandingan ya. Nah, kalian harus ingat-ingat tandanya. Lebih dari itu ke kanan arahnya, kurang dari itu ke kiri. Gitu ya anak-anak ya. Nah, belajarnya cukup sampai di sini. Nah, tadi tugasnya yang membuat kalimat halaman 92 ini dikerjakan. Jangan lupa ya anak-anak ya, dikerjakan yang baik membuat kalimat yang bagus. Selamat mengerjakan anak-anak.